Saya sapa semuanya, selamat siang dan shalom. Selamat siang, shalom. Selamat siang, shalom. Selamat siang, shalom. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Dahsyat luar biasa. Saya percaya kita semua dahsyat dan luar biasa itu karena penyertaan Tuhan, amin. Amin. Baik, langsung saja kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dalam 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11. Sudah dapat semuanya, amin. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 sampai yang ke-11. Nanti kaum laki-laki akan membacakan ayat yang ganjil, kaum wanita akan membacakan ayat yang genap, dan ayat yang ke-11 kita baca secara bersama-sama dengan judul berikut, yaitu Hidup Orang Kristen. Kaum pria 1, 2, 3. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Kita baca secara bersama-sama. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan dan dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman yang diberkati Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca secara bersama-sama ini, kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini dengan tema, yaitu hidup orang percaya. Hidup orang percaya. Siapakah orang percaya itu? Orang percaya adalah orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya secara pribadi. Ada banyak para hamba Tuhan yang mengatakan bahwa orang Kristen belum tentu orang percaya, tetapi orang percaya sudah pasti dia orang Kristen. Karena kenapa? Orang Kristen, saya menyebut orang Kristen belum tentu orang percaya, karena pada dasarnya kebanyakan orang Kristen belum tentu mereka telah menerima Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan dalam kehidupan mereka. Benar saudara-saudara? Lantas, apakah ada perbedaan lagi antara orang Kristen dan orang percaya? Perbedaan itu dapat kita lihat dari cara hidup mereka sehari-hari, dari perbuatan mereka, tingkah laku mereka, bahkan pikiran-pikiran yang mereka alami dalam hidup mereka. Jadi kita akan belajar bersama-sama apa saja ciri-ciri hidup orang percaya menurut 1 Petrus 4 ayat 7 sampai yang ke-11. Yang pertama, ciri hidup orang yang percaya pertama yaitu memiliki yang namanya penguasaan diri. Terdapat dalam ayat yang ke-7. Saya mohon saudara Krisna untuk membacakannya. Bila firman Tuhan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Teman-teman yang diberkati Tuhan, dalam KBBI, penguasaan diri berarti proses, cara, perbuatan, menguasai atau menguasakan, dapat juga berarti pemahaman atau kesanggupan untuk menggunakan pengetahuan atau kepandaian. Sedangkan diri berarti seseorang terpisah dari bagian atau tubuhnya. Jadi penguasaan diri berarti proses atau cara perbuatan seseorang untuk menguasai tubuh dan pikirannya, untuk dapat mengendalikan tubuh dan pikirannya dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Dalam kata Yunaninya yaitu adalah enkratos. En berarti di dalam dan kratos berarti kekuatan atau kuasa. Seseorang yang memiliki penguasaan diri adalah orang yang memiliki kekuatan dalam dirinya. Dari kedua pengertian tersebut, maka dapat diartikan menguasai diri adalah kekuatan yang berasal dari dalam diri seseorang untuk menahan keinginan tubuhnya atau pikirannya. Kalau kita perhatikan teman-teman, pada bagian kalimat pertama dalam ayat 7 ini, Rasul Petrus coba menekankan ada sebuah pernyataan yang ia
katakan pada jemaat-jemaat tersebut. Mengapa Rasul Petrus menyuruh orang percaya pada saat itu untuk menguasai diri? Kita perhatikan baik-baik ayat yang ke-7 ini. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Seruan Petrus ini mengadopsi tradisi orang Yahudi pada saat itu. Sebab orang Yahudi pada saat itu memiliki pemahaman bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat itu berarti diawali dengan periode yang namanya penderitaan yang hebat dan kesengsaraan yang tiada akhir. Karena itu jika kita melihat pasal sebelumnya dan bahkan ayat sesudah dari pasal ini, Rasul Petrus banyak menasihati jemaat-jemaat tersebut untuk tetap bersabar dalam penderitaan, untuk tetap tabah dalam menderita, dan untuk tetap tabah dalam melewati cobaan yang mereka alami. Oleh karena itu Petrus menasihati jemaat pada saat itu untuk dapat menguasai diri mereka. Supaya apa? Kita dapat melihat di kalimat terakhir dalam ayat 7 itu, supaya mereka dapat berdoa. Karena kenapa? Karena seseorang yang dapat menguasai diri mereka, mereka tentu dapat menjadi tenang, dan bahkan mereka dapat bersekutu dengan Tuhan, dan mereka dapat berdoa kepada Tuhan. Ada amin? Amin. Petrus mendorong supaya jemaat tetap siap sedia untuk menantikan kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan kedua kali yang digambarkan dekat bukan berarti mereka hanya tinggal menanti dan tidak melakukan apa-apa. Justru sebaliknya, Petrus mendorong jemaat untuk tetap memiliki yang namanya penguasaan diri. Supaya apa? Supaya mereka dapat melakukan firman Tuhan dan mereka tetap sabar untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ada amin teman-teman? Amin. Ada ilustrasi begini teman-teman. Timotius Aditan dalam bukunya yang berjudul Secangkir Sup bagi Jiwa Anda, yang dalam serinya yang kedua, yang mengatakan bahwa kita kelihatan tolol dengan terus menerus, kita akan kelihatan tolol jika kita dengan terus menerus berusaha untuk melakukan dunia ini. Sebaliknya, kita akan terlihat lebih bijaksana apabila kita mampu meningkatkan kemampuan pengendalian diri kita atau penguasaan diri kita. Dari ilustrasi di atas teman-teman, kita dapat belajar bahwa bagaimana firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kita semua bahwa, dan bahkan mengurus kita bahwa sebagai orang yang telah percaya kepada Yesus untuk dapat memiliki yang namanya penguasaan diri. Benar teman-teman? Amin. Penguasaan diri adalah suatu kemampuan terbesar yang dapat kita miliki. Kemampuan ini akan berkembang ketika kita senantiasa dekat dengan Tuhan Yesus. Benar teman-teman? Penguasaan diri bagi orang percaya menunjukkan tingkat kedewasaan rohaninya. Suatu karakteristik mampu untuk menahan diri terhadap segala godaan, cobaan yang datang dalam hidupnya. Menjadi orang yang bisa menguasai diri dalam segala hal adalah sebuah proses. Memang tidak mudah teman-teman. Saya juga sering jatuh ketika saya berusaha untuk menguasai diri saya dari berbagai cobaan yang datang dari sekitar saya tetap tidak dapat menahan diri saya. Namun kebenaran firman Tuhan di hari ini mengajarkan saya dan saudara-saudara untuk dapat menguasai diri. Ada amin? Kalau kita juga buka dalam surat-surat Rasul Paulus juga banyak menasihati jemaat-jemaatnya untuk menguasai dirinya. Paulus dalam suratnya juga menggambarkan hidup itu sebagai arena pertandingan di mana kita harus berjuang dan bisa menguasai diri dalam segala hal agar dapat mencapai garis finish dan memperoleh hadiah yang disediakan. Izinkan Roh Kudus menunjukkan hidup Anda sehingga kita akan mampu menguasai diri dalam segala hal dan hidup kita bisa menjadi contoh yang baik dalam orang-orang di sekitar kita. Ada amin? Amin. Ciri yang kedua, ciri hidup orang percaya yang kedua adalah ciri hidup orang percaya yang pertama adalah dapat menguasai diri. Yang kedua, memiliki kasih. Dalam ayat yang ke-8 saya minta saudara Rahmat untuk membacakannya. Demikian firman Tuhan. Tetapi yang terutama kasihanilah, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Dari ayat tersebut yang tadi dibacakan oleh saudara Rahmat, maka saya simpulkan dari ayat ini adalah ciri hidup orang percaya yang kedua adalah memiliki kasih. Amin. 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 Kasih yang dimaksudkan oleh Rasul Petrus di sini adalah kasih pria. Kasih ini menggambarkan kasih persaudaraan atau persahabatan yang melebihi ikatan keluarga. Dalam artian kita harus masih sama kita, teman, sahabat, atau orang-orang di sekitar kita seolah-olah mereka adalah saudara kita sendiri. Teman-teman yang diberkati Tuhan, ada sebuah alasan mengapa Petrus menekankan orang-orang percaya pada saat itu untuk memiliki yang namanya kasih. Karena pada saat itu teman-teman, kehidupan orang percaya
pada saat itu akan memasuki yang namanya penganiayaan yang semakin parah. Sekitar pada tahun 64 Masehi, pada masa itu ketika Petrus menuliskan surat ini, pemerintah Romawi pada saat itu umumnya belum mentoleransi yang namanya namanya kekristenan di wilayah mereka. Karena itu dapat kita lihat dalam sejarah-sejarah teman-teman, banyak terjadi pembantaian, penganiayaan terhadap orang Kristen pada saat itu. Oleh sebab itu, dalam hal penganiayaan itu, Rasul Petrus menekankan kepada sesama orang percaya pada saat itu untuk tetap masih saudara mereka. Apapun yang terjadi, penderitaan apapun yang mereka alami dalam hidup mereka, jangan pernah kasih itu pada dalam hidup mereka. Begitu juga dalam kehidupan kita teman-teman. Kasih itu jangan pernah pada dalam kehidupan kita. Bila terjadi sesuatu permasalahan dalam kehidupan kita, ada masalah apapun dalam kehidupan kita, jangan hendaknya kasih kita terhadap sama, bahkan kasih kita terhadap Tuhan itu padan. Ada amin? Amin. Dalam ayat yang 9 jelas Rasul Paulus mengajarkan kasih apa yang harus mereka lakukan pada mereka, pada sesama mereka, yaitu berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungguh-sungguh. Karena pada saat itu ketika terjadi penganiayaan, banyak jemaat-jemaat yang mengalami namanya diaspora atau penyebaran. Otomatis mereka mengungsi dari wilayah yang mereka tempati ke tempat lain. Nah, Rasul Petrus di sini menyuruh mereka agar mereka tidak bersungguh-sungguh ketika ada yang mau ikut bersama-sama dengan mereka. Oleh sebab itu dia ingin orang-orang percaya pada saat itu menggunakan kasih yang telah diajarkan oleh Rasul Petrus kepada mereka. Ada sebuah ilustrasi begini teman-teman. Ada seorang anak laki-laki kurus berjalan sambil menggendong adiknya yang lumpuh di punggungnya. Melihat itu, seorang berkomentar prihatin. Kasihan kau nak, bebanmu pasti berat karena badanmu kurus dan engkau menggendong adikmu yang badannya lebih besar daripadamu. Lalu anak itu menjawab dengan spontan, dia bukan beban, dia adalah saudaraku. Nah teman-teman, dari ilustrasi ini apa yang bisa kita tangkap? Ilustrasi di atas mengajarkan kita bahwa terkadang suatu perbuatan yang dipandang sebagai beban oleh orang tersebut ternyata tidak bagi anak ini teman-teman. Kenapa bisa demikian? Karena ada alasan, yaitu kasih. Alasannya dia melakukannya karena kasihnya kepada saudaranya, maka ia bisa menggendong saudaranya yang lumpuh ini untuk berjalan menuju ke tempat yang ia tuju. Pertanyaan bagi kita semua, apakah kita di tempat ini memiliki kasih? Amin. Yang benar? Amin. Apa kekuatan terbesar dalam hidup kita? Apa kekuatan terbesar bagi orang Kristen pada saat ini? Jawabannya adalah kasih. Banyak hal yang tampak menyesalkan hidup kita, banyak hal yang tampak gak sesuai dengan harapan kita. Dan ketika kita ingin melakukan sesuatu bagi orang yang menyakiti kita, kita merasa itu sebuah beban yang tidak ingin kita lakukan. Namun kenyataan teman-teman, ketika kita memiliki kasih, kita pasti dapat melakukannya. Amin. Amin. Karena kasih membuat cara pandang orang berbeda. Seseorang yang memiliki kasih Allah dalam hidupnya mampu melakukan perbuatan yang dunia tidak dapat lakukan, namun ia dapat lakukan. Ada amin? Amin. Karena kasih Allah ada dalam hidupnya, maka ia dapat menolong orang-orang lain yang walaupun telah menyakiti hatinya sendiri. Firman Tuhan ini hari ini juga menurut kita teman-teman, hendaklah hidup kita sebagai orang yang telah percaya pada Tuhan Yesus harus memiliki kasih teman-teman. Karena apa? Kasih adalah buah dan tanda pertobatan kita kepada Tuhan Yesus. Rasul Yohanes juga mengatakan kita bahwa kita ingin mengasihi. Dalam Yohanes 3 ayat 18, ia ingin meyakinkan jemaat-jemaat pada saat itu bahwa ketika ingin mengasihi bukan hanya dengan perkataan, namun juga harus disertai dengan tindakan nyata. Ketika kita ingin mengasihi seseorang, kita bukan hanya mengatakan bahwa saya mengasihi Rahmat, namun saya tidak ada bukti kasih saya yang saya tunjukkan pada Rahmat. Namun Rasul Yohanes juga menegur kita pada hari ini bahwa ketika kita mengasihi seseorang bukan hanya dengan perkataan kita saja yang melakukan, melainkan dengan tindakan dan perbuatan yang nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada amin? Amin. Jadi teman-teman yang diberkati Tuhan, ciri-ciri hidup orang yang percaya adalah yang pertama mampu menguasai diri, yang kedua memiliki kasih, dan inti dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca dan kita renungkan di hari ini adalah pada ayat yang ke-11. Saya minta saudara Gilbert untuk membacakannya. Inilah firman Tuhan. Jika ada orang yang berbicara, baiklah yang berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika
Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Inti dari firman Tuhan yang telah kita baca dan kita renungkan pada hari ini adalah mengajarkan kita bahwa ketika kita ingin menguasai diri kita, ketika kita memiliki kasih, kita yang mengasihi sama kita, itu hendaklah kita lakukan bukan untuk sesama kita, melainkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada amin? Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan siang hari ini. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati kita semua dan bahkan dapat kita lakukan kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa.